Bentar ya. Kalian kan harusnya masuknya ke kelas yang ini kan. Ganjil, kimia dasar 105, kimia dasar 21. Betul kan? Di Iya. hebat.elearning.uner.ac.id. Iya. Iya kan? Nah, ini kan di sini ada presensi perkuliahan. Nah, jadi kalau misalkan yang jaga-jaga nggak bisa, misalkan atau ragu, ya silakan diisi presensi perkuliahan di sini. Seharusnya udah bisa diakses kok ini. Oh iya Pak, ini kemarin kan saya ini ya Pak, Kimdas 24 aslinya, tapi dipindahin ke Kimdas 21, Oh, tapi course saya yang di apa namanya di hebatnya belum diganti ini Pak sama tim course-nya. Jadi saya harus lapor oh, dulu kayaknya. oke oke oke. Coba nanti tak gimana ya? Nanti Mas, kalau gitu nanti saya minta perwakilan aja lah dari kelas ini siapa gitu ya yang bisa saya kontak. Jadi nanti kayak misalkan kayak Mas Otman yang misalkan kemarin-kemarin dipindahin dari kan ada kelas kimia Kimdas 23 atau 24 yang dipindahin ke macam-macam kelas gitu. Nanti tolong hubungin saya gitu. Apakah biar biar bisa ditanyakan gitu statusnya. Oke, nanti perwakilannya siapa ya kira-kira ya? Mas Otman aja lah. Ya, Mas ya? Oh iya Pak, oke Pak. Oke. Nanti private chat aja ke saya nomor WhatsApp-nya biar bisa saya kontak. Oke Pak. Oke, sip. Ada lagi nggak? Permisi Pak, Monggo, Mas. saya sama seperti Mas Otman. Oke, pokoknya nanti kalau ada yang kasusnya sama, sampein ke Mas Otman. Jadi nanti Mas Otman ngasih list nama ke saya. Nanti saya coba tanyakan ke yang in charge sama ininya gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, oke, nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak? Oke, saya buka ya untuk materinya. Oh, sekalian tadi kan nggak ada ya, ini nggak usah. Oh, ini untuk perwakilan mahasiswanya Mas Otman berarti ya Mas ya? Sekalian. Oh iya Pak, oke Pak. Oke, sip. Oke, saya mulai ininya. Oke, jadi materi hari ini itu struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi, bentar. Oke. Oke, jadi untuk di awal ini ada model atom, beberapa model atom. Jadi sistem periodik unsur ya jelas kita bakal bahas atom gitu. Nah, atom ini kan banyak dari awal ditemukan konsepnya sampai sekarang ada beberapa model atom yang dikembangkan. Yang paling awal itu ada model atom Dalton, kemudian ada Thomson, Rutherford, Bohr, sama model atom modern. Nah, nanti kita sentuh satu-satu model atom ini. Yang pertama itu model atom Dalton. Nah, ini kalau dulu itu teori atom Dalton ini belum menemukan adanya subpartikel seperti elektron, proton, dan neutron. Jadi masih menganggap bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari sebuah benda, sebuah materi. Terus atom-atom unsur yang sama, unsur sejenis itu mempunyai sifat yang sama. Misalkan gas berarti sifatnya sama. Atau misalkan logam seperti misalkan besi, yang seperti besi atau tembaga itu punya sifat yang sama. Nah, dan ya sebaliknya juga yang tidak sejenis tidak sama sifatnya. Kemudian atom-atom dapat bergabung membentuk molekul, makanya ada yang CC gitu atau gimana gitu, CH4 yang seperti itu. Nah, tapi di sini karena Dalton itu belum tahu tentang belum ditemukannya konsep elektron, proton sama neutron, jadi belum mengenal konsep adanya konsep isotop atau yang lain kembaran. Jadi contohnya misalkan ini kan kayak hidrogen ada 1H1, 1H2, 1H3. Berarti ini di intinya itu ada berapa neutron misalkan di sini. Atau misalkan nanti ada karbon
C12, ada C13 yang seperti ini. Nah, ini kan karena memang belum ada info tentang si atomic particle, jadi memang model paling awal. Kemudian ini dilanjutkan di teori atomnya J.J. Thomson. Nah, ini bola pejal, jadi dia menganggap ini kayak bola, terus di permukaannya itu ada elektron sama ada proton. Jadi kayak kue lah, yang si elektronnya itu kayak coklat chipnya, si protonnya itu, si bola protonnya itu ya sebagai cookie base-nya gitu. Nah, tapi ini disanggah sama Rutherford. Jadi Rutherford itu bikin eksperimen hamburan sinar alfa. Sinar alfa itu sama dengan hidrogen. Jadi isinya cuma hidrogen plus. Jadi ini isinya cuma ada 2 neutron sama 2 proton di sini. Nah, ini kan kecil ya. Nah, si alfa ini, si sinar alfa ini kan kecil. Nah, sama mereka ditembakkan, sama Rutherford ini ditembakkan ke gold foil. Ke gold foil yang di sini, kemudian nanti dianalisis ada detektornya di sekelilingnya. Nah, kan kalau misalkan bola pejal, berarti seharusnya kan semuanya dipantulkan. Gitu. Ini semuanya akan dipantulkan kembali. Ternyata hasil dari eksperimennya tidak semua dipantulkan, bahkan mayoritas diteruskan. Dan hanya ada beberapa yang dipantulkan atau dibelokkan. Itu berarti menandakan bahwa si atom ini bukan bola pejal, bahkan banyak ruang kosong di dalamnya. Nah, ini ininya. Nah, kemudian jadi teori atom Rutherford itu dikembangkan berdasarkan si eksperimen tadi. Kalau misalkan ada inti atom yang sangat kecil, yang kecil di tengah-tengahnya gitu, yang paling kemudian muatannya positif, misalkan ada nanti kemudian dikelilingi oleh si elektron karena muatannya negatif. Jadi supaya misalkan atomnya itu akhirnya netral si muatannya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan begitu, kenapa si elektronnya tidak jatuh ke inti? Jadi kan ketika sebuah benda berputar-putar seperti ini gitu, pada suatu ketika akan kehilangan momentumnya. Maksudnya dia akan secara, karena kan ketika berputar gini dia juga mengeluarkan energi. Nah, ketika energi tertentu itu habis, berarti pada saat si elektron ini seharusnya akan jatuh ke protonnya. Dan ditambah lagi, ini kan negatif dan positif itu ada daya tarik masing-masing gitu. Positif suka sama yang negatif gitu. Nah, jadi ini belum bisa dijelaskan kenapa si elektron ini berputar tapi tidak jatuh ke intinya gitu, atau tidak semakin dekat gitu. Nah, kemudian dikembangkan lagi teori atom Bohr atau Niels Bohr. Yang atom ini pertama, atom ini terdiri dari inti yang berisi proton dan neutron. Jadi yang di sini proton dan neutron. Neutron ini tidak bermuatan dan ada elektron yang bermuatan negatif bergerak. Nah, ini pada lintasan tertentu atau orbit tertentu. Nah, lintasan-lintasan elektron ini disebut tingkat energi. Jadi punya tingkat energinya masing-masing. Jadi makin jauh dari intinya, tingkat energinya makin besar. Terus elektron juga dapat, si elektron itu misalkan ada atom C. Nah, ini ada beberapa lintasannya. Jadi elektron itu memang ketika misalnya elektronnya ada di lintasan yang pertama ini, dia bisa lompat ke atas sini. Nah, dengan tambahan energi dari luar. Energi ini bisa dalam bentuk panas, atau misalkan dalam bentuk gelombang, macam-macam lah ininya. Kalau pas SMA, kayaknya pernah disentuh ya tentang teori atom ini, maksudnya secara dasarnya gitu, kayak Dalton yang seperti itu. Bahkan kalau nggak salah harusnya nyentuh si teori atom modern, kalau nggak salah. Benar nggak?
Iya Pak, udah Iya, pernah Pak. diajarin, cuma udah lupa Pak. Oke, santai lah. Terus ini juga kan kalian mayoritas bukan dari nanoteknologi atau dari kimia kan? Ada yang dari TI dan kawan-kawan. Saya nggak akan terlalu ke depannya kecuali kalian mau ke chemical field gitu atau misalkan ke quantum field baru akan kepake banget gitu. Oke, kemudian jadi intinya si elektron itu muter-muter kayak bayanginnya seperti tata surya kita. Matahari itu protonnya sama neutron, planet-planet itu elektron. Nah, ketika misalkan dari bumi pengen lompat ke orbitalnya Mars gitu, ke orbitnya Mars, harus dikasih energi gitu. Jadi kayak harus didorong gitu. Nah, didorongnya itu pakai energi tertentu. Nah, nanti itu didorong, ketika mencapai tingkat energi tertentu tuh si bumi itu baru lompat. Jadi yang menarik itu kayak kuantum. Kalau orang mendengar kata kuantum itu biasanya identiknya dengan sesuatu yang kecil gitu. Kayak misalkan yang paling gampang Marvel lah, film Marvel gitu. Pokoknya pakai kuantum artinya kecil gitu. Padahal enggak, kuantum itu artinya diskrit. Nah, jadi diskrit itu dia nggak ada kondisi antaranya. Bukan kondisi antara, apa ya? Jadi kalau misalkan cahaya, kalau kalian ngelihat warna lah, kalau spektrum warna, dari merah kalau misalkan kita punya warna merah, terus kita tambahin warna kuning, misalkan, itu kan akan ada spektrum perubahan warna ya, merah, orange gelap, terus ke orange terang, baru kuning gitu. Nah itu disebutnya spektrum. Jadi perubahannya gradual gitu, dikit-dikit. Nah sedangkan kalau kuantum itu diskrit. Jadi kalau kuantum itu misalkan ini ada warna merah, kita tambahin kuning terus, dia nggak akan berubah. Tapi ketika si kuningnya mencapai titik tertentu, jumlah tertentu, misalkan 10 tetes, si merah ini tiba-tiba langsung jadi orange, gitu. Atau misalkan kita punya warna biru nih, kita tambahin warna kuning gitu, tambahin kuning kan harusnya berubah jadi hijau tuh. Ini tetap biru. Ketika nanti jadi berapa tetes gitu, misalkan 10 tetes, nah tiba-tiba langsung jadi hijau, gitu. Jadi nggak akan ada perubahan jadi dari biru ke toska yang gitu-gitu. Nah elektron juga sama. Jadi dia perlu tingkat energi tertentu. Jadi langsung dikasihin gitu. Misalkan perlu 10 joule, gitu, 10 kilojoule yang harus langsung dikasihin. Kalau misalkan kita kasihnya satu, dia nggak akan langsung berubah gitu. Dia akan tetap di orbitalnya. Nanti ketika udah totalnya 10, dia langsung loncat gitu. Nah, itu yang tadi berpindah ke tingkat energi. Nah, kemudian ini skema atom bornya. Jadi ini ada tingkat energi tertentu. Ini orbital-orbitalnya, ada orbital pertama, kedua, sama ketiga. Tingkat energinya tadi semakin jauh dari inti, itu berarti semakin besar energinya. Nah, si elektron itu ada di sini. Gitu. Nah, model atom bor itu yang tadi seperti model tata surya. Nah, sama ini. Oke, jadi ini partikel subatomik. Jadi ini proton, muatannya positif, kemudian beratnya ini atomic mass-nya segini, neutron juga, elektron. Nah, elektron itu sangat kecil dan sangat ringan. Jadi berat dari sebuah atom itu ditentukan sama proton sama neutronnya. Berat dari sebuah atom itu ditentukan sama proton neutronnya saja. Jadi elektronnya itu ya kecil banget lah. Ini 1000 kalinya gitu. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai yang tadi? Izin bertanya Pak. Monggo Mas. Tadi kan yang di model atom born kan kalau kulitnya lebih luar tuh energinya lebih besar gitu ya Pak? Ya. Nah, terus saya kayak iseng-iseng gitu Pak, kayak connecting the dots gitu. Apakah penyebab
kenapa kulit terluar tuh punya energi lebih banyak, karena dia kayak perlu ngelawan gaya tarik menariknya nggak sih Pak? Kan dia elektron sama proton tuh. Kalau semakin jauh kan berarti harus memisahkan apa ya, kayak harus ngelawan gaya tarik menariknya gitu loh Pak. Nah itu kayak gimana? Itu kayak connecting the dots dari saya dong sih Pak, nggak tahu benar atau salah gitu. Oke, nggak apa-apa Mas, santai. Kalau itunya. Jadi yang ini ya. Jadi kenapa kulit yang lebih luas Iya, benar, itu Pak. energinya jauh lebih besar dibandingkan kulit yang paling dalam. Tapi kalau misalkan pakai daya tarik menarik seperti yang tadi Mas Duaja bilang, kan itu seharusnya malah terbalik. Energi. Oh Jadi iya, ini iya juga Pak. Nah, tapi ini sebetulnya menarik. Jadi energi yang masuknya di sini itu energi untuk menahan elektron tersebut biar nggak kabur gitu, Mas. Kebayang nggak? Jadi gini. Iya. Jadi gini, misalkan ada elektron di E1, terus ada elektron di E2, kemudian ada elektron di E3. Nah, ini kan elektron negatif nih ya. Berarti kan seperti tadi, daya gimana biar nggak kabur, ya harus ditarik gitu sama si intinya gitu. Nah, untuk menarik, mana yang lebih mudah menarik, yang dekat atau menarik yang jauh? Nah, kalau misalkan mengikuti ininya ya memang menarik yang jauh, karena ini jaraknya lebih jauh dan harus ditahan gitu. Karena kan nanti kita akan belajar tentang konfigurasi elektron gitu ya. Nanti ketika belajar konfigurasi elektron itu ada konfigurasi tertentu yang atom itu suka gitu. Jadi atom itu ingin ada di si konfigurasi tersebut gitu. Nah, itu berkaitan sama energi ini. Jadi semakin luar itu semakin besar energi yang diperlukan untuk menahan suatu elektron. Nah, jadi di situ si tingkat energinya itu. Kebayang nggak, Mas? Kebayang dikit-dikit sih Pak. Mungkin nanti waktu konfigurasi bisa lebih kejauh lagi gitu. Oke, nanti kita lanjutkan dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Yang lain ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke. Saya boleh bertanya, Pak? Monggo, Mas. Kalau kelemahan dari model atom Bohr itu sendiri, Ya, Mas? kelemahan dari model atom Bohr. Oh, kelemahan dari model atom Bohr yang ini. Jadi yang di sini ada, saya lupa, efek Zeeman sama efek Stark. Coba saya cari dulu ya. Oh, oke. Nah, saya share yang ini. Nah, jadi ada tadi sesuai yang tadi dibahas itu ada efek Zeeman sama efek Stark. Efek Zeeman itu jadi ketika si cahaya, let's say cahaya itu atau elektron ditembakkan, tadi partikel alfa, hamburan partikel alfa ditembakkan ke gold foil itu kan ada pattern yang dikeluarkan gitu. Nah, kalau misalkan mengikuti yang teori atom Bohr yang tadi, jadi harusnya kan ininya, ininya kan harusnya sama gitu, si tingkat energinya gitu, N kulitnya itu. Sedangkan ketika diuji itu berbeda-beda. Jadi ada yang rapat, ada yang jaraknya itu nggak sama. Nah, itu belum bisa menjelaskan, karena kan kalau misalkan mengikuti teori atom Bohr yang ini, seharusnya jaraknya sama, karena tingkat energinya kan diskrit tertentu gitu. Maksudnya ketika atom yang punya konfigurasi yang sama,
dicek sama atom konfigurasi yang sama seharusnya memberikan garis spektrum yang sama gitu, sedangkan ini berbeda. Nah, itu kelemahannya masih ada di sininya nih, Mas. Di yang efek Zeeman sama efek Struck yang di sini. Terjawab tidak, Mas? Kalau misalkan ini? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini model atom mekanika gelombang. Jadi elektron itu dualitas properti dari LSI elektron. Jadi kalau misalkan yang seperti yang Einstein pernah propose dualitas cahaya partikel gelombang dari cahaya, karena kan dulu cahaya itu dianggapnya sebagai gelombang saja. Ternyata cahaya juga bertindak sebagai partikel ya, sebagai foton. Jadi kalau sebagai partikel berarti kan mempunyai massa, sedangkan sebagai gelombang bergerak dengan panjang gelombang dan kecepatan tertentu. Nah, ini rumus ininya. Tenang, nggak usah dihafalin, nggak akan keluar. Dan ya gampang juga sih ininya. Nah, kemudian ada juga ini dari de Broglie. Nah, kemudian ada dari Heisenberg. Heisenberg itu terkenal dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Kecuali yang suka nonton Breaking Bad, beda berarti ya. Nah, sekarang di sini asas ketidakpastian itu jadi kita tidak bisa menentukan sekaligus posisi dan kecepatan elektron. Jadi kita bisa menentukan satu tapi tidak dua-duanya. Jadi dan orbitalnya itu tidak serta-merta bulat gitu. Jadi kan kalau tadi ikut yang tadi ini ada inti. Nah, ada orbital, misalkan orbitalnya seperti ini kan. Ini elektron. Nah, ini kita tidak bisa menentukan bahwa elektronnya di sini, elektronnya di sini, elektronnya di sini misalkan, atau elektronnya di sini. Nah, tapi sekaligus dengan kecepatannya kita bisa membuat probabilitasnya. Jadi ada yang namanya, nah itu daerah sekitar inti yang merupakan kebolehjadian. Jadi probabilitas paling tinggi adanya elektron di situ. Jadi let's say yang tadi yang ini intinya. Nah, ketika ada elektronnya itu bisa ada jadi daerah kebolehjadiannya itu yang seperti ini. Nah, si elektronnya itu mungkin ada paling besar 90% elektron itu akan berada di sebelah sini gitu, di yang warna hitam ini. Nah, nanti kalau misalkan elektronnya ada dua, bagaimana misalkan? Ya nanti berubah bentuk kebolehjadiannya, misalkan jadi seperti ini, jadi seperti ini. Kan ada dua, kan elektron sama elektron posisinya kan negatif sama negatif. Mereka kan nggak mau deket-deketan gitu. Mereka maunya jauh-jauhan. Nah, jadi probabilitasnya, tapi ini kan saya ngegambarinnya di bidang datar ya, maksudnya di 2 dimensi. Nah, sebenarnya ini 3 dimensi, bisa di melintang sumbu X, melintang sumbu Y, atau melintang sumbu Z gitu. Kalau misalkan ada 3 gimana? Nah, nanti ada bentuk-bentuk orbital lain untuk menggambarkan kemungkinan ada di mana sih si elektronnya itu. Nah, ini yang tadi bahwa elektron dari atom dapat berpindah ke tingkat energi lain jika memancarkan atau menyerap sejumlah energi. Nah, ininya tuh harus kayak satu pak gitu. Baru dia akan pindah. Jadi satu set ketika mereka sudah siap, sudah menyerap jumlah energi tertentu, dia baru pindah gitu. Jadi dia nggak akan, misalkan ini ada 2 orbital gitu. Ini misal elektron di sini, kita kasih 1 kilojoule misalkan. Terus geser sesenti. Enggak. Ketika mereka dikasih totalnya sumnya udah 100, dia langsung lompat ke sebelah sini. Gitu. Nah, ini jadi kalau yang
sebenarnya model atom Bohr, mekanika gelombang ini atau model atom modern ini, jadi di penyempurnaan dari teori atom Bohr. Jadi nanti kan tadi sesuai yang tadi tidak bisa menjelaskan efek Zeeman sama efek Stark. Nah, dengan model atom mekanika gelombang ini bisa menyelesaikan kalau misalkan elektron itu punya orbital tertentu. Jadi ada di orbital tertentu, yang si orbital ini kemudian tadi yang berarti tingkat energi dari setiap orbital itu berbeda-beda dan perlu energi yang berbeda-beda untuk melompat-lompat ke yang lain gitu. Misalkan kalau yang tadi kan si model atom Bohr itu belum menunjukkan ada konsep orbital yang di sini dari asas ketidakpastian. Jadi belum bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan efek gitu si Zeeman sama si Stark-nya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Saya Justin Andrew dari FTMM, Prodi Teknik Industri. Oke. Sebenarnya kelas saya kelas 24 sih ya. Cuma saya karena belum ada dosennya, saya mengungsi ke sini, Pak. Izin ya, Pak. Ya, monggo, Mas. Saya ingin bertanya tentang asas Sandberg ini. Kan ada bentuk-bentuknya itu kan, Pak. Itu ada rumusnya nggak sih, Pak? Saya soalnya waktu SMA disuruh hafalin satu-satu, Pak. Sebenarnya ada, tapi ini rumus apanya gitu, Mas? Apakah rumus hitungan penurunannya atau bentuknya gitu? Rumus bentuknya. Sebenarnya ada sih, tapi nggak harus diingat juga gitu. Saya nanti akan ada di sini akan dijelaskan. Coba saya cari. Ada. Mana ya? Saya lupa. Coba saya cari aja. Tunggu ya. Yang ini ya maksudnya, Mas ya? Iya, betul, Pak. Iya, ini ada sih rumus-rumusnya, cuma nggak perlu diingat sih, Mas, kalau yang kayak gini. Tapi kalau untuk yang ini, karena kayaknya nggak perlu diingat, maksudnya saya tidak akan memberikan rumusnya gitu. Saya tidak akan memberikan ini karena bisa dicari, dan saya juga tidak akan memberikan instruksi tolong dihafalkan gitu. Jadi silakan kalau mau cari, ada banyak di LibreText atau di Wikipedia pun banyak gitu. Nah, ini yang kebolehjadian si elektron itu ada di mana. Nanti kita akan bahas juga si orbitalnya, orbital S, P, D, sama F-nya juga. Oke, begitu Mas? Iya, terima kasih, Pak. Oke. Oke, terus lanjut. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut kita ke notasi atom. Jadi notasi atom itu gimana cara menuliskan atom. Ya sederhana sih, pasti udah belajar di SMA. Ininya notasinya ditulis dari itu. Nah, ini ada X-nya itu tadi lambang atomnya hidrogen H yang seperti itu. Kemudian Z itu nomor atom. Nah, nomor atom itu berarti dari jumlah proton atau elektronnya. Kemudian A itu nomor massa karena seperti yang kita ingat tadi, si proton sama neutron itu sekitar 1 SMA, sedangkan elektron itu sama dengan 0,005 gitu SMA. Jadi
nomor massa ini mayoritas dipengaruhi oleh sama si proton dan neutronnya. Jadi yang ini jumlah proton dan neutronnya di sini, nomor massanya. Jadi jumlah neutron, kalau mau cari jumlah neutron gampang, kurangi nomor massanya, dikurangi sama nomor atomnya. Karena nomor atomnya ini kan representasinya jumlah proton. Ini proton, yang ini proton plus neutron. Ini proton itu sama dengan jumlah elektron. Gampang ya menginikannya. Oke. Nah, ini kalau jadi mengikuti model atom Bohr, jadi ada kulit-kulit elektronnya. Jadi kulit elektronnya dipakai huruf K, L, M, N, O, P, Q. Kemudian di setiap kulit elektron ini maksimal berisi 2 elektron. Maksimal segini. 2N pangkat 2. Jadi ini kalau ini kan K itu kulit ke-1, ini kedua, berarti kalau untuk kulit K itu sama dengan 2 pangkat 1 pangkat 2, ya, sama dengan 2. Kalau yang L berarti 8. Nah, seperti itu. Kalau yang M berarti 18. Ini berarti kan 2, 8, 18. Ya, tinggal dihitung selanjutnya. Ini nah ini, jadi susunan elektron itu jadi jumlah elektron itu kalau misalkan tidak bisa mencukupi ini, misalkan ini kan ini 2, 8, ketika misalkan tidak mencukupi langsung 18 itu akan selalu ke 8. Nah, contohnya yang seperti ini, K19, berarti kan kalau K ada 19, yang tadi ada 2 di kulit K-nya, terus kulit L-nya itu kan 8, terus di kulit M-nya kan seharusnya di sini 18, kalau dari sini 2, 8 harusnya 9, nah ini maksimalnya 8, diisinya 8, jadi K, terus di kulit N-nya ada 1. Begitu pula dengan misalkan apa lagi ya? Ya bisa dicari lagi lah yang lain. Jadi ini nggak bisa diisi 9 di sini. Jadi harus selalu diakhiri dengan 8 kalau misalkan tidak cukup untuk 18. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau nanya Pak. Monggo Mas. Berarti kan itu kan nomor massa elektronnya kan kecil ya, makanya dalam perhitungan nomor massa itu proton sama itu kan cuma di proton tambah neutron ya Pak. Berarti Ya. Gara-gara massanya kecil jadi nggak diikutkan dalam perhitungan ya Pak? Iya betul, karena sangat kecil. Ya Pak, kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, kemudian dari si kulit elektron tadi yang K, L, M, dan kawan-kawan itu juga ada subkulitnya. Jadi di si K ini ada subkulit lagi di bawahnya. Ada S, kemudian ada P, ini S, ada D, sama ada F. Nah, subkulitnya juga jadi si subkulitnya ini punya orbital masing-masing. Jadi biasanya digambarkan misalkan S. S itu punya 1 kotak. Ini nanti menandakan tempat elektronnya gitu kan. S tadi kalau kita lihat nanti kayak K ini kan maksimalnya 2. Berarti subkulitnya cuma ada 1. Kulitnya S. S ini maksimal isinya 2. Nah, ini kan setiap orbital itu maksimal berisi 2. Jadi nanti si kotak yang punya S yang ini nanti kan akan diisi elektron. Nah, nanti pengisian elektronnya itu ada ya notasinya panah lah. Gini. Ini tuh arah spin elektronnya. Jadi si elektronnya itu ketika di orbital ini dia akan punya spin yang berpasangan.
gitu. Jadi makanya digambarkannya selalu berpasangan. Jadi satu spinnya ke atas, satu spinnya ke bawah. Karena si elektron, pokoknya atom ini sama kayak kita lah. Kita juga suka melakukan sesuatu dengan tingkat energi paling rendah. Kayak misalkan lagi leyeh-leyeh, lagi tidur-tiduran, terus mau ngambil handphone, daripada bangun kan mending julurin tangan gitu sampai itu banget. Padahal ya karena kan memang menurut kita yaitu tingkat energinya paling rendah gitu. Nah, elektron pun sama. Si atom itu sama, senang dengan kondisi dengan tingkat energi paling rendah. Nah, ini kan dengan kondisi yang berlawanan seperti ini, dia akan punya kondisi yang tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan si ininya sama. Nah, ini tuh bisa diibaratkan dengan muatan gitu. Jadi kalau misalkan posisi paling rendah itu ketika sesuatu berlawanan gitu, kayak kalau misalkan positif sama positif kan akan tolak menolak. Kalau misalkan kita jadiin satu, akan lebih susah menahannya dibandingkan kalau kita positif sama negatif. Atau kayak magnet, cobain yang kutub utara sama kutub utara dideketin, kan lebih susah dibandingkan kutub utara sama kutub negatif. Jadi harus selalu jadi diingat aja, atom itu sukanya yang paling rendah energinya. Nah, ini subunitnya untuk yang K itu ada 1, subulit S, kemudian L itu nomor kulitnya lah. Nomor kulitnya 1 kan, K itu nomor kulit pertama itu S, cuma 1 orbital, isinya ya 2 elektron, kemudian ini karena S-nya di sini udah 2 kan, berarti yang P-nya 6, maksimalnya ada 3 orbital. Ya tinggal diingat S, SP, SPD, SPDF. Tapi mungkin kalau untuk tingkat 1 ya nggak akan sampai F lah, paling sampai D. Dan ini khusus ya untuk D ini nanti ada namanya logam transisi yang kalau di kalau di periodic table ini yang seperti ini, si logam transisi itu yang di sini. Ini yang warna biru. Nah, itu disebutnya logam transisi. Ini kan logam. Ini non logam. Ini lantanida, actinida. Nah, ini disebutnya logam transisi. Oke. Nah, si logam transisi ini pembedanya selalu balik lagi yang tadi. Selalu diakhiri dengan orbital D nanti di konfigurasi elektronnya. Kalau actinida, lantanida, actinida yang tadi yang golongan yang paling bawah itu nanti pasti diakhiri di konfigurasinya di orbital F. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait subkulit, kulit, terus apa lagi tadi? Ya, orbital. Monggo. Permisi Pak. Hah? Permisi Pak, saya mau nanya. Oh, monggo Mbak. Ya, perkenalkan saya Marta dari FTMM. Nah, di sini tuh gunanya spin itu tuh untuk menentukan positif sama negatifnya, bukan dari suatu apa gitu. Jadi nanti kalau spin itu menentukan tingkat energinya, Mbak. Jadi dia karena kan elektron, maksudnya dia tidak, kalau positif negatifnya nanti ditentukan oleh overall jumlah proton sama elektronnya. Kalau misalkan protonnya lebih, berarti elektronnya kurang, berarti jadi positif. Kalau misalkan elektronnya lebih, berarti jadi negatif. Nah, itu yang menentukan si overall positif atau negatifnya. Nanti si elektron ini akan menentukan tingkat energi dari si atom tersebut gitu. Nanti ada di selanjutnya nanti kita akan coba bahas ininya. Tapi kalau untuk yang positif negatifnya nanti seperti ion yang positif kayak
H+ atau Na+ yang seperti itu ditentukan dengan jumlah elektron sama protonnya. Jumlah elektronnya sih terutama. Elektronnya kurang berarti positif, elektronnya lebih berarti negatif. Gitu. Kalau untuk yang ini tuh untuk mengidentifikasi apanya ya? Kalau ada kulit ini. Yang ini, orbital yang di sini. Jadi nanti ini kalau misalkan atom atom kan contohnya tadi kalium kan tadi 19. Nah, nanti ini kan kalau yang tadi berdasarkan kulit pembagiannya ada 2, 8, 8, 1. Nah, nanti ini harus sebenarnya ini untuk memberikan informasi lebih lengkap terkait konfigurasi elektron sebuah atom gitu. Jadi kayak misalkan nanti ini ada S. Jadi nanti susunan orbitalnya itu S-nya ada S2. Berarti di orbital S yang satu ini, K ini, ada 2 elektron. Kemudian di sini ada 2 S, yaitu kulit nomor 2. Orbital S-nya ada 2. Kemudian ada 2 P, yaitu orbital nomor 2, kulit nomor 2, terus orbital P-nya. Kan ini ada 8 di nomor 2-nya, berarti P-nya 6. Kemudian 3S, itu ya sama seperti ini yang tadi nomor 3 ini. Ini kan ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi ada 3S2 sama 3P6. Kemudian ada yang nanti di sini 4S1. Nah, nanti ini konfigurasi elektron ini nanti bisa memberi informasi kalau misalkan si atomnya ini mudah melepaskan elektron atau tidak, nanti si tingkat energinya seperti apa, orbital elektron dari si atom ini, si valensinya itu akan seperti apa, karena kan ini nanti bentuknya S ya, yang orbital terakhirnya itu S, berarti orbital paling luarnya itu akan seperti ini, si misalkan ini K yang nukleusnya, intinya. Nah, berarti yang di luarnya itu keboleh jadiannya seperti ini gitu. Jadi intinya nanti sebenarnya ini memberikan informasi jauh lebih lengkap dibandingkan dengan seperti ini gitu. Jadi ngasih tahu energinya berapa, energinya gimana, konfigurasinya gimana gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Mbak. Ada lagi yang lain? Oke, nah ini ada aturan untuk penempatan elektron yang tadi di subkulit. Jadi ada tiga aturan, ada satu yang prinsip Aufbau, kemudian ada aturan Hund, sama ada larangan Pauli. Nanti kita sentuh satu-satu. Yang pertama itu prinsip Aufbau. Jadi seperti ini, elektron itu harus mengisi yang energinya paling rendah dulu sampai penuh. Nah, tingkat energinya itu digambarkannya seperti ini. Jadi dari sini ke sini, ke sini, nah seperti itulah, kalian tahu, terus ke situ. Jadi ini yang tingkat paling rendah. Jadi nggak selamanya yang misalkan angkanya paling besar, angkanya lebih besar itu tingkat energinya lebih tinggi ya. Seperti misalkan ini 4S itu harus datang lebih dulu dibandingkan 3D, karena 3D itu jauh lebih tinggi tingkat energinya seperti itu. Nah, tapi ya kalau misalkan ini mayoritas nanti akan cuma sampai di 3D biasanya di sini. Untuk elemen-elemen, kecuali kita masuk ke lantanida actinida, kalau misalkan sampai logam transisi biasanya sampai di 3D sini pengisian elektronnya. Oke. Jadi nanti harus diisinya seperti ini. 1S, 2S. Ini bisa diingat dengan mudah seperti yang tadi. Yang ini juga kenapa nih? 1S2, 2S2, 1S, 2S, 2P, 2P-nya 6, maksimal 3S-nya 2, seperti itu. Nah, jadi yang paling rendah dulu, energinya paling rendah. Nah, kemudian untuk aturan Hund, untuk subkulit yang memiliki lebih dari satu orbital, PDF kan kalau S cuma 1, elektronnya harus
mengisi semuanya dulu, baru mengisi yang dengan spin yang berlawanan. Nah, jadi harus mengisi. Jadi ketika misalkan kita punya 3 elektron, jadi nggak bisa, kalau misalkan kita punya 3 elektron gitu, untuk orbital P, misalnya 3P3 atau 2P3, nah kita harus ngisinya gini dulu. Ya, atau misalkan mau bawah, ke bawah dulu semua. Gitu. Ini nggak masalah. Tapi, harus ke atas dulu. Biasanya. Tapi jadi nggak boleh gini, gini, terus gini. Itu nggak boleh. Karena tingkat energinya kalau misalkan diisi single dulu seperti ini, itu jauh lebih rendah dibandingkan ada yang double seperti ini. Karena kan kalau double harus ada energi yang diperlukan untuk menahan si pasangan ini tetap berpasangan gitu. Dan kalau yang single kan ya sudah gitu. Nah, ketika misalkan jumlah elektronnya lebih dari 3, nah baru mulai dipasangkan ini. Gitu. Oke. Terus yang terakhir itu yang larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu setiap orbital maksimum 2 elektron dengan arah yang berlawanan. Jadi karena seperti yang tadi, spin ini bisa diibaratkan dengan muatan gitu. Jadi kalau misalkan muatannya sama atau misalkan kayak kutub magnet sama, energinya itu akan jauh lebih tinggi untuk menahan si 2 ini jadi satu gitu. Sedangkan kalau misalkan berlawanan arah, spinnya itu akan lebih mudah. Nah, ini ada catatan penulisan urutan subkulit berdasarkan urutan nomor. Jadi kalau misalkan dituliskannya itu jadi berdasarkan urutan kulitnya. 3S. Nah, tapi pengisiannya mengikuti aturan Aufbau. Jadi kan kalau misalkan jadi di sini tetap mengikuti Aufbau, tapi tulisannya kan seharusnya kalau yang Mn ini berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kalau kita ngitung dari yang penuh dulu ya, 3P6, 4S2, kemudian 3D5. Ini kan berarti ngisi yang penuh dulu, yang terakhir baru yang tidak penuh gitu. Nah, ini harusnya yang pengisiannya seperti ini, tapi penulisannya dibalik yang ininya ke sini. Yang 4S-nya di akhir. Jadi ngurut 1 2 3 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Monggo. Oke, kalau nggak ada, ini ada yang nanya nggak ya? Oh, monggo yang tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau yang ke toilet nggak perlu nulis di chat, nggak apa-apa. Terus saya lanjutkan. Nah, ini ada konfigurasi elektron yang stabil. Nah, ini yang paling diingat, mengisi semua orbital sehingga penuh atau setengah penuh. Nah, jadi contohnya ini besi. Besi itu konfigurasi terakhirnya ini seperti ini. Ada 3D4 atau 4 dan 4S2. Nah, ini tidak stabil. Kenapa? Karena 3D. Orbital D itu kan ada 5 ya. Ada 5 kamar di sini. Tuh, 2. Nah, ketika 3D4 itu berarti mengisinya akan seperti ini. Ya. Nah, terus ada 4S2. Nah, ini kan tadi seperti yang di ini, semua orbital sehingga penuh atau setengah penuh. Nah, kondisi yang lebih stabil itu adalah seperti ini. Jadi ininya 1. Nah, ini jadi konfigurasi yang lebih stabilnya 3D5, 4S1. Karena ini
jumlah energinya itu jauh lebih rendah dibandingkan ini. Karena kan ini ada yang berpasangan, sedangkan di sini ada kamar kosong gitu. Jadi kayak lebih energinya jauh lebih rendah ketika si elektron yang berpasangan ini kita pindahin aja ke sini. Nah, jadi ke bawah. Jadi tingkat energinya jauh lebih rendah. Ya, sama lah. Gitu. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Saya jadi bertanya, Pak. Monggo, Mas. Saya Faisal. Itu ketika dipindah itu memang untuk arah panahnya itu jadi sama semuanya gitu, Pak? Apa gimana, Pak? Dan ini kan yang tadi kan nggak bisa kan yang tadi yang di yang atasnya itu yang FG 3D 4S2 itu kan nggak stabil, Pak. Kan dipindah. Itu untuk arah panahnya memang jadi sama ke bawah semua apa ada aturannya tersendiri? Terima kasih. Sebetulnya kalau dari aturannya, jadi ini di sini dari aturan Hunnya. Jadi elektronnya harus mengisi semua orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang ini. Jadi ketika dipindahin, ya diputerin aja gitu. Jadi maksudnya, karena sebenarnya gini, ini yang si konfigurasi elektron ini, yang tiga aturan ini, itu sebenarnya belum ada buktinya gitu. Jadi nggak ada buktinya bahwa elektron itu ketika di orbital spinnya berbeda gitu. Misalkan spinnya berlawanan. Nah, atau misalkan spinnya sama, atau misalkan let's say yang ini aja, yang bagian orbital yang suborbital ini, yang si kamar-kamar yang ini gitu, yang si kamar-kamar yang ini, apakah memang betul harus si orbital, si spinnya tuh ke atas semua atau spinnya ke bawah semua? Itu sebenarnya kalau bukti empirisnya itu belum ada. Gitu. Jadi ini hanya ini sebenarnya aturan ini dibuat karena dengan kondisi yang sama itu akan menciptakan tingkat energi yang lebih rendah asumsinya gitu. Jadi nanti ketika ini misalkan makanya mau di atas dulu semua atau mau ke bawah semua itu nggak masalah. Yang penting arahnya sama. Karena menurut kita, asumsi kita, arah yang sama itu tingkat energinya lebih rendah dibandingkan arah yang berbeda. Gitu. Atau ya ini sejauh yang saya baca ya, sampai terakhir. Karena kita aja baru punya foto lengkapnya, baru dapat foto elektron tuh baru kalau nggak salah. Elektron kita bisa foto gitu. Jadi yang untuk kayak apa spin atas bawah yang gitu-gitu itu juga masih konsep gitu, masih kita berasumsi. Boleh nggak, Mas? Jadi itu Pak ya, izin nulis Pak ya? Ini loh Pak. Boleh tulis Pak ya? Clear, boleh monggo Mas. Nah, ini kan dipindah Pak. Nah, ini kan kosong Pak ya. Kan harus dipindah. Terus ini kan arahnya kan berlawanan Pak. Nah, ini bisa disama gini loh Pak. Ini apakah ada aturannya tertentu atau apa? Akan jadi... Enggak. Jadi aturannya ketika misalkan dipindahkan seperti ini, dipindahkan seperti ini, yang penting ketika mengisi semua orbitalnya itu, arah panahnya harus sama aja, Mas. Jadi misalkan kita bikin yang seperti ini, misalkan yang penting arah yang ini misalkan mau diisinya arah panah ke atas juga nggak masalah. Tapi ketika mengisi setengah penuh seperti ini, arah panahnya harus sama. Gitu. Dari aturan Hun yang ini. Jadi harus mengisi semua orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. Gitu. Jadi kan kayak ini kan orbital D. Jadi ketika ada 5 elektron di orbital D,
itu harus ngisinya atas dulu, harus ngisi arah yang sama dulu. Nah, ini berlaku dari sini, dari ketika ngisi yang S misalkan, atau 2S, salah. Terus yang ini, yang 2P, kemudian yang ini yang 3S. Jadi ini ngisinya atas, bebas ya, mau atas atau bawah gitu, tapi harus diisi yang sama dulu, atas bawah, ini atas, bawah. Nih. Nah, misalkan ininya nggak penuh, berarti isinya harus orbitalnya yang sama mana aja gitu. Kebayang nggak, Mas? Oh iya Pak, kebayang. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, bisa minta Oh, tolong Mbak. diulang nggak, Pak? Kenapa kok itu diisinya tanda panahnya bawah dulu? Kenapa kok nggak atas dulu? Tadi kan ketentuannya untuk mengisi yang kamar-kamar ini pakai tanda panah yang ke atas dulu gitu. Oh, sebenarnya kalau untuk pengisian kamarnya ini bebas mau atas atau bawah gitu, Mbak. Asal sama di setiap kamarnya. Jadi ini tadi kalau misalkan kasus yang ini yang Fe ada 3D5, berarti ada 5 elektron di orbital D ya. Nah, ini ada 5 elektron di orbital D. Nah, ketika mengisi, kan kita harus ngisi semuanya dulu, nggak boleh isi ini terus sampai penuh, terus ya nggak bisa ngisi seperti ini kan. Oke, ya intinya nggak bisa ngisi. Nah, ini kan harus diisi satu-satu. Jadi isi semua, kalau ini udah penuh, baru ngisi balik gitu. Nah, ini terlepas mau panahnya atas atau panahnya bawah, itu bebas, tapi harus sama. Jadi ini panah atas, berarti semuanya harus panah atas. Kalau mbaknya milih panah bawah, berarti harus sama. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan khusus ya untuk mengisinya itu atas dulu atau bawah dulu? Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Pak ingin bertanya. Monggo, Mas. Untuk di kelas Bapak ini boleh disingkat nggak? Kan biasanya kayak yang contoh 24CR ini ditulisnya konfigurasinya AR3D6. Oh, kalau misalkan itu boleh sih, nggak masalah. Kalau misalkan memang sudah mengerti dan sudah tahu caranya, ya tidak apa-apa. Oh, Yang ya, misalkan makasih, yang Mas. ininya diganti gas mulia sebelah sininya, AR atau apa, tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nah, kita lanjutkan, ini kita masuk ke sistem periodik. Jadi sekarang udah 118 atau lebih? Ini masih 118. Kemudian ya ini bisa dibaca sendiri. Oh, ini materinya udah diupload di Aula ya. Kalau misalkan ada yang perlu slide-nya, ada di Aula untuk materi 1 sampai materi 7. Nanti ada video recording tentang pembahasan ini juga. Tapi bukan video recording punya saya, jadi punya dari yang dosen senior. Jadi nanti saya akan upload juga di Aula. Jadi silakan kalau yang berminat untuk mengulang kembali. Nah, ini sistem pengelompokan unsurnya itu diawali oleh Dobereiner, kemudian ada sistem Newland, ada sistem yang sistem periodik Mendeleev, sama sistem periodik modern. Ini yang paling sederhana sih, ini pengelompokannya berdasarkan 3 unsur, yang terus dari rata-rata berat si unsur-unsur tersebut gitu. Kemudian kalau yang ini Newland itu berdasarkan kenaikan massa atomnya, jadi massa atom ini
kenaikan massa atom, bukan kenaikan nomor atom. Kalau yang modern itu berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi penomorannya itu ngikutin jumlah elektronnya. Kalau ini kan massa atomnya, jadi total. Nah, terus ini nomor unsur kelipatan 7 mempunyai sifat yang mirip. Ya ini tidak akan dibahas sih ininya. Just for your information gitu. Kemudian ini yang cikal bakal sistem periodik modern gitu. Ini ada kolom sama baris. Nah, ini berisi unsur-unsur yang sifatnya mirip, sedangkan baris itu unsur-unsur yang sifatnya berubah secara berkala. Jadi kalau semakin kanan ada sifat yang berubah. Nah, ini seperti ini. Kolomnya ini yang sifat-sifatnya mirip. Ya, ini cikal bakal sama, dan ini karena belum semua elemen ditemukan, maksudnya elemen yang di sini masih sangat sedikit gitu. Terutama di logam-logam mulianya juga belum, logam transisinya belum banyak gitu. Jadi pengelompokannya masih ada yang berbeda-beda. Oke, nah ini, kalau yang ini belum ada gas mulia, jadi gas mulia seperti helium, argon, neon yang seperti itu belum ditemukan, jadi memang belum masuk di sini. Sedangkan yang di modern itu sudah ada. Jadi tapi ini dasar dari si modern, sistem periodik modern. Nah, ini sistem periodik modernnya. Jadi kita bisa lihat yang ini gas. Nah, ini non logam bagian sini. Kemudian yang ini metaloid. Ya, ini logam transisi seperti yang di ini logam transisi. Kemudian yang ini lantanida dan ini actinida. Ini yang kita pakai terus. Ini kan ada, jadi ini ada biasanya ada penomoran golongan. Ya, kan biasanya ditanya periode berapa, golongan berapa. Nah, ada dua metode yang dipakai. Yang kayaknya yang paling baru adopsi, yang maksudnya yang sekarang berlaku itu yang penomoran golongannya itu pakai 1 sampai 18. Jadi kalau dulu itu ada yang pakai misalkan golongan berapa, gas mulia itu golongan 8A, ada golongan A, golongan B. Logam transisi itu golongan B. Sedangkan logam dan non logam itu di golongan A. Nah, kalau yang sekarang itu pakainya yang 1 sampai 18. Jadi sekarang golongan gas mulia ada di golongan 18. Ini lebih representatif karena ini nanti mencerminkan si konfigurasi elektronnya. Gitu. Pasti kalian udah familiar lah dengan ini. Pas SMA pasti sering dibahas, sering ada mungkin di ujianin juga. Nah, ini golongan periode. Nah, golongan A itu golongan utama, golongan B itu golongan transisi. Nah, ini kalau dulu nomor golongan A, kayak golongan 7A atau 8A, seperti itu, banyaknya elektron yang pada kulit terluar atau elektron valensi. Ini 1A karena hidrogen elektronnya cuma 1. Nah, terus kalau yang contoh helium, argon itu kalau 8A berarti yang elektron valensi paling luarnya itu 8. Gitu. Kayaknya ini udah familiar lah. Ini nama-namanya ya yang paling penting diingat nanti. Halogen itu 7, golongan 7A atau golongan 17. Kemudian gas mulia itu golongan 8A atau golongan 18. Ini nama-namanya. Nah, ini ada, nah ini konfigurasi elektronnya. Tadi sesuai dengan nomor golongannya. Tadi kalau misalkan golongan 1A, berarti elektron terluarnya itu sama pasti 1. Berarti kayak litium, natrium, ujungnya pasti 1. Atau misalkan golongan 2A, kalsium, magnesium, ujungnya pasti 2. Terus Cl, klorin, sama bromin itu ujungnya pasti 7.
Nah, seperti itu. Nah, terus ini juga nanti si jumlah elektron valensi. Kan kalau konfigurasi elektron kalian mungkin juga udah diajarin kalau elektron atau atom sih. Atom itu ingin konfigurasinya seperti gas mulia biar stabil. Stabil. Jadi biasanya elektron valensinya itu mau jadi 2 atau 8 biasa gitu kan. Nah, makanya di sini ada golongan-golongan yang cenderung melepaskan atau menarik elektron. Contohnya kayak misalkan tadi natrium. Natrium kan golongan 1. Natrium nih seperti ini. Natrium itu konfigurasinya berarti kan 2, 8, 1. Nah, ini mau jadi gas mulia, berarti dia akan cenderung lebih mudah melepaskan satu elektron ini dilepas. Terus jadi Na+. Dibandingkan dia narik 7 elektron. Kan bisa juga jadi 2, 8, 8. Tapi ini kan berarti dapat 7 elektron. Nah, berarti ini kan jadi Na7- gitu. Nah, ini kan si energinya itu jauh lebih susah gitu ketika narik yang negatif, terus apalagi banyak lagi. Karena nanti ketika udah narik 1, misalkan jadi Na- gitu, dia mau narik negatif lagi, si tingkat energi level yang harus dipakainya itu, energi yang harus dipakai itu jauh lebih besar. Jadi lebih mudah dilepas. Jadi biasanya golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3 itu cenderung melepas, sedangkan golongan yang besar kayak misalkan 6, 7 itu lebih cenderung menarik karena lebih dekat kondisinya ke kondisi gas mulianya dengan cara seperti itu. Nih, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Mau nggak, Mas? Kalau aluminium itu kan 285 kan 13. Itu cenderung melepas atau menarik? Nah, coba lihat. Aluminium ya? Yang ini ya, Mas? Iya. Nah, kalau misalkan untuk ini golongan 3, itu aluminium itu cenderung melepas. Jadi aluminium itu kalau misalkan yang paling umum aja untuk sumber aluminium kalau misalkan dalam proses sintesis itu biasanya AlCl3. Berarti ini kan posisinya di sini Al-nya 3+, Cl-nya di sini Cl-1. Jadi aluminium itu cenderung untuk melepas si elektronnya. Ya, oke, terima kasih Pak. Gitu, Mas. Terus tadi siapa ya, Mas? Siapa yang ada yang angkat tangan tadi? Mas Valen. Mas Gilang. Iya Pak, permisi. Saya mau betulin yang tadi FE, konfigurasi FE tadi Pak. Oke, monggo Mas. Kan tadi FE kan kata Bapaknya kan itunya 26 kan. Nah, tapi Bapaknya bilangnya itu, nah ini 3D5, 4S1. Nah, kalau FE kan 26 itu akhirannya itu ini Pak, saya tadi ngitung 4S2, 3D6. Kalau yang 3D5, 4S1 itu chromium. Iya. Saya salah yang di sini ya. Nah, ini. Ya benar Pak. Oke. Sip. Berarti yang ini CR ya Mas ya? Iya benar. Oke. Terima kasih banyak Mas. Pak, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilang. Terus tadi kalau yang di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Mana sih tadi? Nah, ini. Nah, kalau terus kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk selanjutnya itu golongan B, yaitu logam transisi. Nah, dapat melepas
elektron, jadi intinya punya bilangan oksidasi atau kondisi lebih dari satu. Kayak misalkan tadi Cl itu biasanya kondisi valensinya apa maksudnya bilangan oksidasinya itu kalau misalkan menarik elektron bisa jadi Cl minus gitu. Mayoritas seperti ini. Jadi nggak jarang ada Cl2 minus atau Cl plus gitu. Sedangkan kalau misalkan logam transisi itu punya beberapa kondisi. Contohnya misalkan saya tahu kromium. Nah, kromium itu ada kromium 2+, kemudian ada kromium 3+, kemudian ada juga kromium 6+. Nah, di sini ini bedanya, ini logam transisi hanya itu. Nah, konfigurasi elektron Aufbaunya tadi biasanya berakhir pada subkulit D. Jadi mayoritas diakhiri di D. D-nya itu sampai D10. Logam transisi yang paling akhir. Nah, jadi nomor periode itu nanti yang periode 1, 2 itu akan menyatakan banyaknya kulitnya. Jadi KLMN berapa gitu. Jadi kalau Na kan tadi terletak di ini. Nah, ini periodenya. Nah, ini periodenya itu menandakan banyak kulitnya berapa. Ini berarti cuma ada 1 kulitnya. Ini ada 2, ini ada 3 sampai ada 7 gitu. Terus ini penamaannya nggak penting-penting amat. Nah, ini ada sifat periode sifat-sifat periodik unsur. Jadi dia dikelompokkan juga karena punya sifat-sifat yang mirip. Gitu. Sekarang jari-jari atom. Jari-jari atom itu ya dipengaruhi sama apa ya jumlah. Satu jumlah kulitnya. Jadi semakin banyak jumlah kulitnya, berarti semakin besar. Nah, jadi dari satu periode 1 sampai 7, berarti R-nya ini naik ya. Jari-jarinya naik. Karena kan periode 7 punya 7 kulit, periode 1 cuma punya 1 kulit. Oke. Sekarang dari satu golongan itu dari kiri ke kanan, dari golongan 1A ke 8A misalkan. Ini akan berbeda jumlah elektron di kulit terluarnya. Jadi seperti misalkan yang tadi Na, itu kan di kulit luarnya itu cuma ada 1, sedangkan di BR itu di kulit luarnya itu ada 7. Ini di golongan 7A ya. Nah, karena ini ya semakin besar, semakin banyak elektron yang ada di kulit luarnya itu, dia semakin kecil jari-jarinya. Kenapa? Karena daya tarik si elektron-elektron luar itu ke inti itu akan lebih kuat dengan jumlah elektron yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan ininya dari golongan 1 ke golongan 7, itu jari-jarinya turun. Jadi ini semakin kecil, yang ini kecil, yang ini lebih besar gitu. Karena kan tadi daya tariknya dipengaruhi sama si jumlah elektronnya banyak, kemudian si intinya kan sama, intinya segitu. Jumlah elektronnya banyak. Jumlah intinya pun naik gitu. Kan misalkan ini ada punya 7 elektron, berarti di intinya juga nilainya akan naik gitu si protonnya. Jadi daya tariknya akan lebih kuat, jadinya lebih kompres gitu si jari-jarinya. Oke. Kayaknya udah kebalik mungkin. Oh iya deh. Enggak, ini berarti salah, yang ini golongan ya. Yang ini golongan, kalau yang ini periode. Oh iya benar. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jarinya naik. Intinya kalau misalkan makin bawah makin besar, makin ke kanan itu makin kecil. Oke, ini sama.
Nah, kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari si atomnya. Jadi intinya mau jadi ion gitu. Ya, tapi ini biasanya untuk menjadi ion positif. Jadi semakin kuat elektron terikat oleh inti, semakin besar energi ionisasinya. Nah, berarti kalau ini dibahasnya kalau melepaskan beberapa elektron, energinya akan jauh lebih besar di yang keduanya. Nah, untuk trennya kan ini dipengaruhi sama jumlah elektronnya. Jadi makin banyak jumlah elektronnya, dia makin susah jadi positif gitu. Jadi contohnya misalkan H, itu kan cuma ada satu elektronnya. Nah, ini akan lebih mudah mengeluarkannya dibandingkan dengan misalkan Cl yang ada 7 elektronnya di sini. Nah, jadi ini akan lebih mudah jadi H+ dibandingkan ini jadi Cl+. Nah, jadi ini satu. Terus ini juga dipengaruhi si daya tarik elektron itu kan dipengaruhi juga sama kulitnya. Jadi semakin jauh si elektron dari dari inti. Nah, ini semakin jauh, semakin ke sini. Ini si energi yang diperlukan untuk si elektron itu lepas itu akan jauh lebih kecil. Jadi energi ionisasinya kalau dalam satu golongan, misalkan golongan 1A, itu dari H ke fransium ke Fr itu energi ionisasinya itu akan makin kecil. Nah, sedangkan satu periode, misalkan yang tadi Na ke Br, si energi ionisasinya itu akan semakin tinggi karena semakin sulit untuk mengionisasi si Br ini untuk jadi Br positif. Terus untuk ini afinitas elektron. Nah, ini ada afinitas elektron sama ke elektronegativitas itu mirip-mirip. Tapi bedanya kalau afinitas elektron itu suatu atom dalam bentuk gas untuk menangkap elektron. Kalau ini molekul. Jadi ini in general gitu. Jadi misalkan ini tuh ada SO4 2-, kalau yang ini dalam konteks misalkan single atom. Tapi sama. Nah, ini sebaliknya dengan si tadi apa sih? Energi ionisasi. Jadi ini seberapa besar tendensi sebuah atom jadi ion negatif. Nah, contohnya misalkan tadi golongan 7, kan golongan 7 nih. Golongan 7 itu kan berarti mau jadi konfigurasinya mau jadi 8, dia kurang 1, berarti dia perlu narik elektron. Nah, berarti semakin ke kanan, kalau dalam satu golongan, si daya tarik afinitas elektronnya itu akan jauh lebih kuat. Jadi akan meningkat ke misalkan dari tadi Na ke Br, itu Ae-nya akan naik. Nah, sama juga dengan jari-jarinya. Jadi kayak makin dekat sama intinya, makin mudah narik elektron. Gitu. Makin jauh dari intinya, makin susah narik elektron. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi intinya kalau misalkan dari sini ya yang perlu diingat-ingat jari-jarinya saja. Jari-jarinya itu makin bawah kan makin besar. Kalau jari-jari ini naik. Kemudian kalau ke sini jari-jarinya turun. Untuk afinitas elektron, tadi apa lagi? Energi ionisasi jadi ion positif makin bawah.
EI-nya naik, makin gampang. Turun. Terus makin sini, EI-nya turun, naik. Ini afinitasnya, kalau AE-nya berarti turun, yang ini AE-nya naik. Ya. Gitu. Tapi ini semuanya nanti berkaitannya, ya pada akhirnya berkaitannya sama si jari-jarinya. Jadi jari-jarinya makin jauh sama intinya atau makin dekat sama intinya, makin jauh dia makin mudah jadi positif, makin dekat dia makin mudah jadi negatif. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk sifat-sifat periodik unsurnya? Monggo Mbak Syarifah. Iya Pak, maaf Pak, mau nanya, itu boleh diulang Pak, apa namanya perbedaan keelektronegatifan sama afinitas elektron? Oke. Masih kurang paham. Oke, jadi afinitas elektron itu suatu atom. Jadi ini hanya jadi kayak ini, kalau elektronegativitas itu nanti jatuhnya pada di atomik. Jadi single atom. Sedangkan kalau di elektronegativitas itu dalam satu molekul. Jadi bentar, biar gampang ininya. Jadi kalau yang ini misalkan begini, kalau misalkan elektron affinity itu tadi misalkan ada Cl nih, ada Cl, terus ada H, terus ada Na, terus dilemparin elektron di sini. Nah, elektron affinity itu mana yang akan lebih mudah mengambil si elektron ini, gitu, antara Cl, H atau Na. Nah, ini kan di sini kalau misalkan ngelihat yang tadi, yang jari-jarinya paling, yang elektronnya paling banyak itu kan Cl, karena di sini ada 7 elektronnya. Sedangkan misalkan ini cuma ada 1 elektronnya, yang ini juga 1. Misalkan tambahin Mg lah, ada 2 elektronnya di sini. Nah, ini yang paling mudah, kan afinitas elektron itu nanti semakin banyak elektron valensinya, dia semakin mudah, semakin tinggi afinitas elektronnya. Jadi di sini si elektron afinitas, si Cl akan paling gampang ngambil si si elektronnya, misalkan kita lemparin elektron ke mereka. Nah, sedangkan kalau elektronegativitas itu jadi kalau misalkan ini ada kayak gini nih, misalkan air lah, ada H, O, sama H. Nah, jadi si elektronnya nanti itu akan mendekat kemana, kan ini kan HOH ini kan ada H, terus nanti H punya elektron 1 kan. Ini udah belajar ya ikatan kovalen kan ya? Udah belajar belum, Mbak? Sudah Pak. Udah kan ya? Nah, oke. Kalau udah ngerti berarti kan. Ini jadi ada H, ikatan kovalen, sama O kan. Sama ini. Nah, ini kan ada elektron di sini antara si H sama si O yang di-sharing gitu. Nah, nanti kalau misalkan di yang elektronegatif, itu berarti si elektronnya itu akan diposisikan lebih dekat ke sini. Gitu. Jadi semakin elektronegatif, si elektron yang misalkan dalam satu molekul ini akan lebih dekat ke si atom itu gitu. Jadi kayak kalau misalkan jadi kayak misalkan Mbak Syarifah pegangan tangan sama adiknya misalkan lagi, terus karena misalkan Mbak Syarifahnya lebih kuat gitu, dia narik tangan adiknya jadi jauh lebih dekat gitu, sedangkan si adiknya itu tangannya terjun. Nah, jadi ibaratnya si elektron itu pegangan tangannya gitu. Nah, jadi semakin elektron negatif, semakin dekat si elektronnya ke atom tersebut. Jadi dalam satu molekul. Nah, ini sebenarnya sama dengan afinitas elektron. Jadi kayak makin sini kan makin besar gitu. Jadi
si elektron, ya jadi kebayang nggak Mbak? Untuk yang elektronegativitas. Jadi elektronegativitas itu jadi kalau nanti ini dicek muatannya gitu ya. Kalau misalkan ini kita bisa bikin muatannya gitu. Nah, si O yang ini kan A, ini H. Ini akan jadi positif, yang ini jadi negatif. Nah, ini misalkan kayak yang SO4, misalkan SO4 kan O. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini S sama O itu kan elektronegativitasnya yang paling besar O ya. Jadi nanti elektron yang dipakai untuk berikatan kovalen di sini itu akan dipegang akan lebih dekat ke O. Jadi salah satu yang lain yang ininya, kalau misalkan ini air bereaksi jadi H2O, itu misalkan ditambah sama NaOH, tambah NaCl. Terus nanti kan ini H2O-nya akan berubah, H2O ini akan jadi H+ ditambah OH- gitu kan ya. Nah, ketika si ininya dilepas, si elektronnya ini karena O-nya lebih elektronegatif, si O-nya ini akan narik ke sini. Si elektronnya itu akan ikut ke sini, bukan ke sini. Gitu. Jadi punya daya tarik lebih untuk terhadap elektron di satu molekul gitu, Mbak. Itu untuk elektronegativitas. Bagaimana, Mbak? Ada lagi? Paham. Oke. Kasih, Pak. Sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Mas Ali mohon di-mute ya, Mas. Kecuali mau tanya. Ada lagi yang lain? Oke. Tidak ada lagi? Oke, ini keasaman. Ya, kemampuan suatu asam untuk melepas H+. Nah, ini jari-jari atom. Nah, ini nanti kalau ini contohnya asam halida. Halida itu yang berikatan sama halogen. Ada HCl, HBr, sama iodida. Nah, ini makin bawah kan makin besar. Ini kalau ngelihat dari ininya, Cl, BRI berarti yang ini kan paling besar jari-jarinya. Nah, yang ini juga jadi sifat asamnya paling kuatnya HI. Karena I ini mudah sekali melepaskan si H-nya. Dan elektronegativitas juga seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau elektronegativitasnya makin besar, makin mudah ngelepasin si H+-nya. Jadi seperti yang tadi yang di sini. Kayak misalkan HCl, sifat asamnya kan kemudahan ngelepasin ininya. Karena nanti si elektronnya itu akan diambil sama si atom yang pasangannya. Jadi semakin mudah dia narik elektronnya, terus semakin santai Mas Ali. Oke, terus jadi kalau untuk sifat logam dan non logam, jadi ini sifat kalau logam itu kemampuan untuk melepas elektron, atau kalau non logam untuk menangkap elektron. Tapi ini juga nggak sedikit ambigu untuk bagian metaloid, karena metaloid itu bisa menangkap dan bisa melepas juga. Jadi ini untuk sifat logamnya. Nah, untuk kebasaan itu sama berlawanan dengan si
sifat asam. Dan ini biasanya basa kuat itu di golongan 1 golongan 1A 2A, dan asam kuat itu golongan 7A. Dan makin ke bawah itu makin kuat. Jadi di sini ini makin ke bawah itu OH-nya makin kuat. Yang ini semua sama, makin ke bawah H-nya juga makin kuat asamannya. Bedanya kalau basa itu perlu yang positif, kan biasanya ada di sini sama di sini. Ini untuk yang basa. Sedangkan kalau yang asam biasanya ada di sini. Ini untuk asam. Karena perlu yang negatif. Sama sini juga lupa ada HNO3 ya. Nah, itu untuk kalau ini untuk reaktivitas kemampuan sebuah unsur untuk menangkap dan melepas elektron. Jadi makin ke bawah makin kurang reaktif. Kalau masukin dalam satu periode ke kanan itu makin kuat. Oke, jadi kalau dari sini ada pertanyaan dulu nggak untuk sifat-sifat periodik unsurnya? Ini saya baca soal yang di sini saya nggak ngerti, baru ngerti tadi. Yang bikinnya kayaknya agak tua mungkin. Jika diketahui nomor atom, maka diketahui letaknya dalam tabel periodik, periode dan golongan. Melalui konfigurasi elektronnya, maka diketahui sifat-sifatnya. Kenapa suka banget pakai pendek-pendekin ini ya? Kan bukan zaman SMS. Ini buat presentasi. Jadi contohnya lebih gak make sense. Atom X mempunyai konfigurasi elektron berakhir pada 3s1 terletak pada golongan 1A. Kenapa mempunyai disingkat mem? Oke, jadi intinya kalau yang dari sini bisa dilihat, misalkan elektron negativitasnya kuat atau enggak, si jari-jarinya bagaimana, afinitasnya bagaimana, energi ionisasinya bagaimana, ya kan dikaitkan dengan lokasinya di tabel periodik. Ya iya sih. Nah ini ininya untuk yang konfigurasinya. Kalau yang ini kalian untuk pengisian orbital dan suborbital apakah sudah pernah diajarin nggak pas SMA? Kayaknya belum sih. Udah diajarin belum? Ini udah habis sih materinya. Nah, ini ada soal-soalnya, katanya kenapa massa suatu atom ditentukan oleh massa proton dan neutron. Ada yang mau jawab? Siapa ya? Mas Adi Nugroho. Ya, Pak. Mau Mas? Yang nomor 1 aja.
Gimana, Mas? Karena Lah ini mana Mas Adi? Oh ada, kirain tak ada. Izin bantu jawab, boleh nggak Pak? Monggo Mas. Eh, Tadi yang seingat saya ya Pak, soalnya mengapa massa atom suatu atom ditentukan oleh massa proton dan neutron, soalnya karena massa elektron tuh seper 1000-nya dari massa proton dan elektronnya gitu, jadi sangat kecil gitu, jadi nggak berpengaruh signifikan untuk massa atomnya gitu, jadi makanya cuma diambil yang proton ditambahkan dengan yang neutronnya gitu. Betul. Gitu, Pak. Betul Mas. Jadi diambilnya massa proton dan neutron ya karena itu proton sama neutron jauh lebih berat dibandingkan elektron. Jadi sebanyak apapun elektron, kecuali ada 1000 elektronnya yang baru berefek gitu ya. Betul Mas Doja. Kemudian kenapa atom helium tidak terletak di sebelah atom hidrogen? Jadi kenapa nggak diletakkannya di golongan 2? Ada yang bisa jawab nggak? Coba saya lihat lagi ya. Mbak Salsabila. Ada ya? Oh, ada. Mbak, halo? Apa nggak kedengeran? Oke, yang nomor 3 Mbak. Nah, kalau misalkan ini lihat di chat aja, Mbak. Jawab yang nomor 3. Kedengeran nggak, Mbak? Saya ketik di kolom chat, Pak. Boleh, monggo, Mbak. Oke, selagi sambil nunggu. Ingin bertanya yang nomor 2, Pak. Monggo. Yang nomor 2 itu AR3D10 boleh langsung ditulis atau AR3D8 4S2. Oh, untuk ininya, nikelnya. Yang nomor 2 ya, Mas? Iya, Pak. Bentar. Kalau untuk yang salah kok saya berhentiin sih. Sorry ya. Oke, betul ya yang Mbak siapa? Mbak Salsabila. Jadi karena kalau H, kenapa? Karena He itu kan golongan gas mulia. Jadi intinya konfigurasi elektronnya itu udah stabil. Jadi kalau misalkan diletakkan di yang kedua, itu kan berarti punya tendensi untuk melepaskan 2 elektron. Sedangkan helium itu tidak punya tendensi melepaskan 2 elektron. Jadinya, makanya diletakkannya di gas mulia, karena sifatnya lebih mirip dengan gas mulia yang lainnya. Dengan argon, dengan neon, dengan xenon. Oh, udah habis ya? Oh, thank you, Mas.
Nah, untuk yang tadi Mas Justin, untuk yang elektron tadi 3D10 itu ya bisa 3D langsung di 3D10, bukan 3D8 4S2 karena 3D10 itu orbitalnya langsung penuh. Jadi sedangkan kalau misalkan 3D8 tidak penuh. Oke, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai sekian. Oh, ada latihan soal di aula, mohon dikerjakan. Cuma dikit dan nggak terlalu sulit, silahkan. Saya cukupkan dulu ininya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin saya akan share nomor WhatsApp saya ke tadi Mas Otman. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, silahkan kontak langsung. Terima kasih. Silahkan lanjutkan Pak, ke kuliah. Pak, saya mau nanya Pak, itu format itunya apa ya Pak? PDF atau Word atau penamaannya juga tugasnya Pak? Oh itu kayak kuis di aulanya. Jadi kalian tinggal ngisi di situ. Pak, kalau yang belum ada course-nya tadi itu gimana ya Pak? Iya ya, ada yang belum ada course-nya ya. Nanti nyusul berarti Mas. Jadi yang itu kayak kuis ya Pak? Iya. Yang belum masuk course-nya, yang belum masuk ke aulanya itu nanti berarti nyusul. Ya ini kan buat latihan soal ya, jadi bukan jadi nggak perlu nyontek lah. Kerjakan aja sebisanya dan attempt-nya pun nggak terbatas, jadi silakan dicoba untuk dapat nilai yang paling bagus gitu. Jadi jangan nyontek lah, karena nggak perlu nyontek kalau yang tugasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya akan, untuk yang sudah masuk ke aulanya, nanti saya akan buka forum diskusi di situ. Nanti kalau ada punya pertanyaan yang detail terkait materinya, bisa tanyakan di situ. Nanti saya akan jawab secepat mungkin. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Izin untuk live, Pak. Monggo.